Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gede Mulyawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1. Asal instansi saya adalah SMK Negeri 3 Denpasar, kemudian prodi saya adalah Teknik Komputer dan Informatika. Jadi saya mendapat tempat untuk PPG yaitu di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kemudian untuk uji kinerja, hari ini saya akan membawakan materi tentang logika dan algoritma komputer. Jadi merupakan materi yang pertama yang diberikan kepada siswa pada semester ganjil atau awal tahun pelajaran. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Astungkare sehat, Pak. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya, jadi hari ini kita masih PPKM ya. Jadi di Denpasar kita masih melaksanakan PPKM darurat. Jadi pesan saya, kalian jangan kemana-mana apabila tidak ada hal-hal yang sangat penting, usahakan tetap di rumah masing-masing ya. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Kalian sudah semua vaksin? Kalau saya sudah, Pak. Saya juga sudah, Pak. Sepertinya sudah semua, Pak. Baik, kalau begitu, jadi untuk hari ini Pak tidak usah lagi memperkenalkan diri lagi ya. Karena kemarin kan sudah Pak memperkenalkan diri di grup, jadi hari ini Pak tidak usah lagi memperkenalkan diri untuk menghemat waktu karena durasi pembelajaran kita terbatas ya. Oke, Pak. Sebelum kita mempelajari materi, alangkah baiknya sebagai umat beragama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan ketua kelas. Baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Persiapan berdoa dapat dimulai. Dapat diakhiri. Baik, terima kasih ketua kelas. Sudahkah kalian mengisi absensi untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, bagi yang belum, silakan diisi. Linknya sudah ada di Google Classroom ya. Baik, Pak. Hari ini kita akan belajar materi simulasi dan komunikasi digital. Mungkin dalam benak kalian pasti bertanya-tanya, apa sih materi simulasi dan komunikasi digital itu? Nah, sebelum lanjut, Pak akan menjelaskan dulu materi apa saja yang akan kalian pelajari pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Simulasi digital itu dibagi menjadi 3 kata. Yang pertama adalah simulasi, yang kedua adalah komunikasi, dan yang ketiga adalah digital. Jadi yang dimaksud dengan simulasi di sini adalah proses peniruan dari suatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Kemudian yang dimaksud dengan komunikasi itu adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, kemudian digital itu adalah proses pengubahan informasi ke dalam bentuk digital dengan menggunakan bilangan biner, yaitu 1 dan 0.
Jadi yang dimaksud dengan materi simulasi digital itu adalah materi yang dipelajari oleh jenjang SMK, terutamanya untuk kelas 10 atau kelas X ya. Jadi kelas 10 semua program kalian atau kompetensi kalian akan mendapatkan materi simulasi dan komunikasi digital. Jadi materi ini hanya kalian pelajari pada jenjang kelas 10. Jadi selama kelas 10 yaitu semester 1 dan semester 2, kalian akan diberikan materi tentang simulasi dan komunikasi digital. Jadi simulasi dan komunikasi digital itu masuk ke dalam kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok C ya, kelompok peminatan. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari di materi simulasi dan digital? Yang pertama itu adalah logika dan algoritma komputer, kemudian yang kedua itu ada materi peta minda atau petaan konsep, kemudian yang ketiga itu adalah aplikasi pengolahan kata, kemudian yang keempat kita akan mempelajari aplikasi pengolahan angka, kemudian yang kelima juga kita akan mempelajari aplikasi pengolahan presentasi, kemudian yang keenam itu adalah membuat presentasi yang efektif, kemudian yang ketujuh adalah kita akan belajar bagaimana caranya membuat buku digital. Nah, itu materi yang akan kita pelajari atau materi simulasi digital yang akan kalian terima dalam semester ganjil ini. Gimana? Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Baik, jadi topik materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertama ini yaitu tentang logika dan algoritma komputer. Nah, adapun kompetensi dasar dari materi logika dan algoritma komputer ini adalah yang pertama itu KD 3.1 yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer, kemudian keterampilannya atau KD 4.1-nya itu adalah menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command. Nah, kemudian untuk tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini itu untuk pengetahuannya, yang pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian logika dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian algoritma dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyusun algoritma dari aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, kemudian untuk keterampilannya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat membuat algoritma dari aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian untuk metode pembelajaran yang kita gunakan dalam pembelajaran hari ini yaitu dengan menggunakan metode discovery learning. Kemudian untuk teknik penilaiannya, nanti penilaian akan ada 3 jenis penilaian, yaitu penilaian sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, untuk penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan itu akan Pak jelaskan secara lebih terinci pada penjabaran LKPD yang akan Pak berikan setelah Pak memberikan materi. Berikut Pak akan mencoba menampilkan sebuah video terkait materi yang akan kita bahas, yaitu logika dan algoritma komputer. Silakan kalian simak video berikut ini. Ya, silakan disimak dengan baik. Tahukah Anda, para pengembang game dan aplikasi-aplikasi yang terkenal tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaannya tanpa mengenal algoritma. Di samping kerumitannya, mengenal algoritma sebenarnya bisa dianalogikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kita analogikan dengan kegiatan yang sering dan kita sukai saja, yaitu kegiatan makan. Ada 3 contoh algoritma yang sangat sederhana dan biasanya ini dipelajari oleh mahasiswa pada awal-awal mata kuliah pemrograman dasar. Pertama adalah algoritma runtunan.
Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan kita melakukan urutan makan yang benar, mulai dari mengambil piring, ambil makanan, sampai dengan minum dan menyimpan kembali piring tersebut ke tempat cuci piring. Kedua, adalah algoritma percabangan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan seperti menentukan hari ini mau makan dengan apa. Apakah memilih makanan dengan daging, dengan telur, atau dengan ikan? Sampai sini sudah mengerti kan? Ayo kita lanjut. Ketiga adalah algoritma pengulangan. Algoritma ini dianalogikan dengan kegiatan mengunyah makanan. Mengunyah makanan itu tentunya berkali-kali, dan di dalam algoritma disebut sebagai algoritma pengulangan. Masih banyak algoritma yang lebih rumit, namun luar biasanya, serumit apapun algoritma tetap bisa kita analogikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dibuatlah aplikasi-aplikasi yang begitu keren, game-game yang begitu terkenal, kita bisa belanja, hiburan, jalan-jalan, dan melakukan apapun dengan bantuan aplikasi. Ini karena jasa algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak algoritma kita, yaitu Al-Khwarizmi. Itulah tadi video sebagai gambaran awal apa yang akan kita pelajari hari ini. Semoga dengan tayangan video tadi bisa menambah semangat kalian untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, dan yang paling penting adalah kalian mampu memahami materi yang akan dipelajari dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Semangat ya anak-anak. Baik, Pak. Dari video yang sudah Pak tayangkan tadi, ada yang bisa menyebutkan manfaat yang bisa kita dapatkan dari materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Yang bisa silakan on mic dan kameranya ya. Izin menanggapi, Pak. Ya, silakan Lia. Baik, menurut saya manfaat yang bisa kita dapatkan dari materi ini adalah kita meningkatkan kemampuan berpikir secara logis dan mengembangkan cara berpikir dengan sistematis. Baik, terima kasih Lia. Ada lagi yang bisa menambahkan selain meningkatkan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis? Melatih ketelitian mungkin, Pak. Baik, oke, melatih ketelitian dalam berpikir bisa. Ada lagi? Meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Ya, benar sekali. Jadi manfaat algoritma dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada meningkatkan kemampuan berpikir secara logis, kemudian mengembangkan cara berpikir dengan sistematis, kemudian melatih ketelitian, dan meningkatkan kemampuan mengatasi suatu masalah. Adapun rincian materi yang akan dibahas pada kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama itu adalah pengertian dari logika, kemudian manfaat logika, kemudian ada pola penalaran, kemudian pengertian algoritma, dan yang terakhir adalah menyusun algoritma. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana objek material dan formalnya adalah berpikir atau penalaran. Logika itu pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles sekitar 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, kemudian logika itu mempunyai dua unsur, yaitu masuk akal dan memenuhi hukum logika. Manfaat logika. Jadi manfaat logika itu ada 6. Yang pertama itu adalah
membentuk setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tertib, ketat, dan metodis. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan secara format dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong untuk berpikir sendiri dengan menggunakan akses-akses sistematis. Kemudian yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Kemudian yang terakhir yaitu mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada, Pak akan lanjutkan kembali materinya. Pola penalaran. Pola penalaran ada dua jenis, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu pola penalaran deduktif dan pola penalaran induktif. Pola penalaran deduktif itu merupakan penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke pernyataan benar yang khusus. Contohnya, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Itu pernyataan yang umum. Kemudian pernyataan yang khususnya adalah Sandi adalah siswa SMK. Jadi kesimpulannya adalah Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Nah, itu contoh penalaran dari jenis penalaran deduktif. Nah, ini contoh pola penalaran deduktif yang pertama, di mana pernyataan umumnya adalah semua kendaraan roda 2 wajib menggunakan Pertalite. Kemudian pernyataan khususnya, NMAX adalah jenis kendaraan roda 2. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari contoh penalaran deduktif ini? Coba Listia. NMAX wajib menggunakan Cyclolite. Baik, tepat sekali Listia. Selanjutnya Pak akan tampilkan contoh yang kedua. Di mana contoh yang kedua, pernyataan umumnya adalah semua handphone 4G menggunakan RAM minimal 2 GB. Kemudian pernyataan khususnya adalah Xiaomi A1 menggunakan jaringan 4G. Nah, bagaimanakah kesimpulan dari contoh pola penalaran deduktif kedua ini? Silakan coba Widi. Xiaomi A1 menggunakan RAM di atas 2 GB. Terima kasih. Benar sekali. Jadi saya yakin semua sudah paham dengan contoh pola penalaran deduktif ini ya. Baik, kalau sudah jelas, Pak akan lanjutkan ke pola penalaran induktif. Pola penalaran induktif itu adalah merupakan penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke yang umum. Nah, ini kebalikan dari yang induktif ya. Contohnya, yang pertama, Della rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian pernyataan yang kedua, Yuda rajin belajar, dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian Yeni rajin belajar, dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, jadi kesimpulannya adalah siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, jadi kata Della, Yuda, dan Yeni ini digabung menjadi satu sehingga diganti menjadi kata siswa. Nah, selain kata siswa juga bisa memilih kata yang lain, misalnya dengan mereka, misalnya. Jadi sama saja hasilnya ya, kesimpulannya sama. Kalau diganti dengan mereka juga benar ya. Nah, itu contoh dari induktif. Nah, berikutnya di sini akan Pak berikan contoh lagi untuk yang pola penalaran induktif. Yang pertama, manusia akan hidup jika ada udara. Kemudian tumbuhan akan hidup jika ada udara. Kemudian hewan akan hidup jika ada udara. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari contoh pola penalaran induktif ini? Saya, Pak. Ya, silakan April. Ya.
Makhluk hidup akan hidup jika ada udara. Ya, tepat sekali ya. Jadi manusia, tumbuhan, dan hewan itu diganti menjadi makhluk hidup ya. Oke, saya yakin semuanya paham ya. Kalau nanti saya berikan contoh-contoh yang lain dalam bentuk soal, nanti saya yakin kalian sudah mampu menjawabnya ya. Baik, Pak lanjutkan materinya lagi ke algoritma ya. Algoritma adalah urutan penyelesaian masalah yang dideskripsikan secara logis untuk memecahkan suatu masalah. Nah, algoritma itu merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Kemudian algoritma itu tersusun oleh deretan langkah instruksi yang logis. Kemudian tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi. Nah, dalam ilmu komputer, algoritma dikenal dengan langkah-langkah komputasi yang terdiri dari masukan atau input dan keluaran atau output. Nah, berikut Pak akan berikan contoh algoritma ya. Jadi pada contoh yang pertama ini, contoh algoritma 1 ini, ada dua buah gelas, satu berisi teh dan satunya lagi berisi kopi. Nah, bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas ini? Nah, buatlah algoritma dari contoh kasus ini. Nah, jadi hasil algoritmanya adalah yang pertama, siapkan gelas cadangan atau gelas X. Kemudian yang kedua, tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Dan yang ketiga, tuangkan gelas yang berisi kopi ke gelas yang awalnya dipakai teh. Kemudian yang keempat, tuangkan isi gelas cadangan ke gelas yang awalnya berisi kopi. Nah, jadi algoritmanya kurang lebih seperti ini. Jadi algoritma itu adalah merupakan urutan-urutan secara logis atau sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Pak. Nah, itulah tadi penjelasan materi tentang logika dan algoritma komputer. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan boleh ditanyakan. Atau kalian juga bisa membuka kembali materi yang ada di Google Classroom ya. Materinya sudah tersedia di sana, termasuk video-video pembelajaran juga sudah ada di Google Classroom. Baik, sebelum lanjut, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya Pak, misalkan ini saya buat algoritma mandi, terus urutan algoritmanya pertama menyiapkan peralatan mandi seperti handuk, pakaian, dan lain-lain. Kedua, masuk ke kamar mandi. Ketiga, membuka semua pakaian dan seterusnya. Nah, jadi pertanyaan saya, jika orang lain membuat algoritma yang sama, apakah kemungkinan urutan akan sama atau bahkan berbeda? Terus nanti untuk penilaiannya, kemungkinan penilaiannya bagaimana? Mana yang algoritmanya benar, mana yang algoritmanya salah, seperti itu. Baik, sebelum Pak tanggapi, apakah ada siswa lain yang ingin menanggapi? Bagaimana? Ada yang bisa? Sepertinya tepi semua. Baik, jika tidak ada yang bisa, Pak akan coba menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Listia ya. Jadi sesuai dengan definisi algoritma, yaitu urutan langkah-langkah yang logis, algoritma itu tidak ada patokan yang baku ya. Jadi karena algoritma itu merupakan hasil pemikiran yang logis, jadi antara orang satu dengan orang lainnya pasti punya pemikiran yang beda. Nah, yang paling penting di sini adalah algoritma yang disusun itu sudah logis
atau belum. Nah, jika sudah, maka dipastikan algoritma itu sudah benar. Nah, tapi apabila algoritma yang disusun itu belum logis atau belum masuk akal, maka dipastikan algoritma itu kurang tepat atau salah ya. Jadi intinya kalau sudah logis atau masuk akal berarti itu sudah masuk kategori benar. Kira-kira bisa dipahami? Paham, Pak. Nah, di awal tadi Pak sudah menjelaskan tentang penilaian yang akan Pak lakukan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan itu sudah ada petunjuknya di LKPD ya. Mungkin kalian sudah sempat membuka LKPD yang sudah Pak bagikan di Classroom. Bagi yang belum silahkan coba dibuka. Jadi di LKPD itu untuk penilaian pengetahuan itu ada pada lembar tugas 1, di mana nanti lembar tugas 1 itu akan kalian kerjakan setelah kegiatan pembelajaran hari ini selesai. Nah, kemudian untuk lembar tugas 2-nya atau tugas praktikumnya itu nanti akan kalian kerjakan sebentar setelah sesi materi yang Pak jelaskan ini selesai, atau sebentar setelah Pak minta kalian untuk mengerjakan tugas praktikum, baru nanti tugasnya dikerjakan. Nah, dari LKPD atau tugas yang akan kalian kerjakan, kira-kira ada pertanyaan atau bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, jadi di LKPD lembar tugas 2 atau tugas praktikum, jadi di sana tertulis soalnya adalah kalian diminta untuk membuat sebuah algoritma. Jadi ilustrasinya adalah pada suatu hari Siska diminta oleh Tony untuk mengirimkan file laporan kerja kelompok melalui email. Nah, karena laporan itu akan disita. Nah, bagaimana algoritma yang harus kalian buat dari proses pengiriman email? Nah, silakan kalian buat algoritmanya, kemudian nanti setelah kalian buat sebentar kalian akan mempresentasikan apa yang kalian buat ya.
Mohon ketua kelas temennya yang belum masuk ke Meet diminta untuk segera join ya, karena pembelajaran akan Pak kembali lanjutkan untuk ke sesi berikutnya ya. Baik, sepertinya sudah semua join ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembelajaran hari ini. Kita akan masuk ke tahap mempresentasikan hasil dari tugas yang kalian buat pada sesi praktikum yang sudah kalian kerjakan tadi ya. Silakan siapa yang mau mencoba mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah kalian buat pada kegiatan praktikum yang sudah kalian lakukan. Yang bisa silakan on kamera dan on mikrofonnya ya. Saya, Pak. Ya, silakan Putri ya. Algoritma mengirim email menggunakan komputer atau laptop. Yang pertama, membuka aplikasi browser atau Chrome. Kedua, membuka link mail google.com. Yang ketiga, melakukan login dengan menginputkan username dan password. Yang keempat, memilih menu tulis email atau new email. Yang kelima, mengisikan alamat email yang akan dituju. Yang keenam, mengisikan subjek email. Yang ketujuh, mengetik pesan yang akan dikirim. Dan yang terakhir, mengklik menu kirim mail. Baik, terima kasih Putri sudah mempresentasikan hasil tugas yang sudah dibuat tadi ya. Silakan anak-anak yang lain berikan tanggapan dari hasil tugas yang sudah dibuat oleh Putri. Menurut saya, di bagian awal perlu ditambahkan Pak. Sebelum membuka browser, saya isi dengan menyiapkan komputer atau dokumen yang akan dikirim. Baik, terima kasih. Ya, boleh juga seperti itu, silakan. Silakan nanti Putri tambahkan nanti ya di tugasnya, di bagian awal itu isi sesuai dengan saran yang diberikan oleh Sukedana ya. Baik, Pak. Terima kasih Sukedana atas masukannya. Ada lagi yang mau menampilkan hasil dari tugas yang sudah dibuat? Dipersilakan. Baik, untuk algoritma mengirim email menggunakan komputer atau laptop, yang pertama, mempersiapkan komputer dan file yang akan dikirim. Yang kedua, membuka aplikasi browser atau Chrome. Tiga, membuka link, yaitu mail.com. Yang keempat, melakukan login dengan menginputkan username dan password. 5. Memilih menu tulis email, new email. 6. Mengisikan alamat email yang akan dituju. 7. Mengisikan subjek email. 8. Mengetik pesan yang akan dikirim. Dan yang terakhir, mengklik menu kirim email. Baik sekali Budi, terima kasih semuanya. Pak mengingatkan kembali bagi yang belum mengupload tugas praktikumnya, silakan nanti diupload. Pak berikan batas waktu sampai dengan hari ini jam 10 malam ini ya, jangan sampai lewat. Nanti yang lewat akan ada sanksinya. Pak rasa kegiatan pembelajaran hari ini sudah cukup. Sebelum Pak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan apa yang kita pelajari pada kegiatan hari ini? Ya, silakan Lia ya. Baik, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, logika adalah sebuah ilmu pengetahuan di mana objek material dan formalnya adalah berpikir, penalaran. Yang kedua, logika mempunyai dua unsur, yaitu masuk akal dan memenuhi hukum logika. Yang ketiga, manfaat logika salah satunya adalah meningkatkan kemampuan berpikir secara logis dan kritis. Yang keempat, pola penalaran dibedakan menjadi dua, yaitu pola penalaran induktif dan deduktif. Yang terakhir, algoritma adalah urutan penyelesaian masalah yang dideskripsikan secara logis untuk memecahkan suatu masalah. Terima kasih Lia atas kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan baik. Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari kegiatan pembelajaran hari ini.
Salah satunya adalah bisa melatih kemampuan kalian untuk berpikir secara logis, kritis, dan mampu memecahkan suatu masalah secara baik. Silakan nanti kalian latih kembali. Pak yakin semakin kalian sering latih, maka kalian akan semakin terampil dan bisa meraih kesuksesannya. Nah, kemudian siswa yang sudah berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran ini, baik yang bertanya, menjawab, ataupun yang melakukan presentasi tadi, Pak akan berikan reward berupa tambahan poin nilai ya. Nah, kemudian untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, itu masih tentang logika dan algoritma komputer, itu masih tentang KD 3.1, yaitu minggu depan kita akan membahas bagaimana caranya membuat atau menyusun bagan alir atau flowchart ya. Dan jangan lupa nanti lembar tugas satunya atau tugas evaluasi pengetahuannya dikerjakan di Google Classroom. Di sana sudah ada soalnya, silakan nanti dijawab. Pak tunggu jawaban yang kalian kirim sampai dengan malam ini jam 10 malam ya, sama dengan tugas praktikum yang kalian kerjakan. Itu paling lambat jam 10 malam ini sudah kalian kirim di Google Classroom ya. Nah, sebelum kita akhiri materi hari ini, silakan ketua kelas pimpin kembali doa semoga kegiatan pembelajaran yang kita langsungkan hari ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, karena sudah diberikan kelancaran dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini. Baik, persiapan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu kembali minggu depan di materi berikutnya atau pembahasan materi berikutnya. Pesan Bapak, silakan kalian jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, perkuat imun kita, dan yang paling penting adalah kalian tetap di rumah, jangan keluar apabila tidak ada hal-hal yang sangat mendesak. Baik, selamat pagi anak-anak, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Pak.